Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayar Plus Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image lur. Oke, video di depan tadi itu hanyalah sebuah intermezzo perjalanan kita menuju workshop teman kita yang ada di Sambaliung, Kota Brau, Kalimantan Timur. Nah, kita sengaja main di sini. Tujuannya itu kita untuk saling sharing, saling berbagi, ya. Karena masnya yang pemilik bengkel ini tuh sempat kenal saya dari YouTube dan ternyata kita bisa ketemuan di sini. Dan kebetulan si emas ini pengen nyoba alat-alat yang saya punya ya. Jadi di sini yang ada saya bawa supaya beliau juga bisa mengetahui karakter-karakter alat di atas entry level. Nah, untuk yang pertama kita coba ini Sagola Mini Extreme. Untuk Sagola ini dia nozzle 1 mili. Nah, untuk 1 mili ini saya peruntukkan sementara di bagian base coat. Untuk base coat solid ini untuk dasar warna Millennium Jet gitu ya. Untuk pertama ini sengaja saya mau tes performnya seperti apa dan untuk tanggapan dari saya sendiri rasanya masih rada kurang karena ini tidak saya buka full weight open. Untuk fluid kita tadi main cuma di 2 putaran, terus Van kita buka full, angin main di 2 bar. Mungkin kalau mainnya di full weight open rasanya agak lebih perform, tapi di sini kan konsepnya emasnya ini pengen coba, jadi saya nggak mau full weight open dulu, takutnya nanti beda sama setelan spray gun yang pernah dipakainya. Kalau untuk emasnya sendiri ini dia terus terang memang spray gunnya itu bukan spray gun kelas seperti ini ya. Dia hanya pakai F110. Kemarin aja itu baru 1 tahun beli dari saya juga, dari BSG. Terus untuk selebihnya itu spray gun biasa seperti seperti spray gun pada umumnya yang harga di bawah under 500.000. Nah, tapi di sini masnya itu pengen nyoba seperti apa sih mas rasanya spray gun kayak gitu, kok harganya mahal-mahal banget katanya. Oke, makanya kita main di sini ya supaya masnya juga coba. Untuk teman-teman yang mungkin di wilayah sekitar Kalimantan Timur, Kota Brau, kalau misalnya ada video ini lewat, kalau misalnya teman-teman nonton dan pengen saya main di workshop teman-teman, hubungi aja di WhatsApp saya, nggak apa-apa gitu ya. Kita sharing aja, nggak ada guru, nggak ada suhu ya. Intinya kita saling belajar aja, saling mengoreksi, jadi kita bisa bertukar pengalaman. Terus untuk tanggapan masnya ini untuk di Sagola ini, walaupun masnya tidak berbicara tentang detail, tapi saya tahu reaksi dari masnya ini. Saya ngerti bahwasanya ini pregan kok agak sulit ya untuk diajak ngebut gitu, agak sulit. Nah, karena di sini terus terang dari awal saya udah bilang setelannya saya batasin itu ya, tapi saya pesenin sama masnya kalau memang kurang ya tambahin sendiri aja, setel aja sendiri. Tapi masnya gini aja dulu mas, karena kan baru coba gitu, takutnya nanti langsung basah, takut kenapa-napa. Bilangnya oke, gak jadi masalah gitu ya. Nanti kita ini rencana, ini kan sudah sore sebenarnya, saya itu datangnya itu tadi terlambat karena ada kepentingan. Datangnya itu udah sore, terus di sini nanti pengennya itu sampai finish ya. Jadi setelah kita biskuit warna hitam ini nanti kita bakal naikin ke warna Millennium Jet. Jadi ada 3 spray gun yang kita pakai nanti. Jadi di awal solid ini untuk warna hitam kita pilih Sagola Mini Extreme nozzle 1 mili, memang sengaja kita sekalian mau tes. Terus nanti yang kedua kita tetap pakai Meiji Finer Force yang tipe R untuk penataan partikel, mungkin lebih bisa membantu. Nah, setelah itu untuk clear coat kita pakai Meiji Finer Core ya. Jadi emasnya itu biar benar-benar ngerasain
seperti apa kan gitu. Karena beliau juga pengen ada rencana upgrade alat, jadi ya lumayan lah buat sekedar referensi ya, jadi bisa mengetahui karakter alat sebelum beli. Nah gitu kan, kalau kita beli kan, kalau misalnya di daerah kita nggak ada yang punya kan, kita masih kayak semacam ngambang ya, terus harus butuh referensi dari orang lain, dari sosial media ataupun dari Google. Tapi di sini saya memang sengaja kasih kesempatan masnya untuk memperlakukan alat ini sedemikian rupa, se-enjoynya dia, sebagaimana dia membawa alat-alat yang dia punya sendiri gitu ya. Jadi ya terserah kamu mau main apa gitu. Yang penting saya kasih tahu stylenya segini-segini. Kalau untuk urusan aplikasi, silakan aplikasikan sesuai dengan gayamu gitu. Oke. Untuk warna hitam di sini tadi kita karena maghrib kita lepaskan dulu untuk senjanya. Terus kita lanjut lagi. Untuk warna hitamnya sudah kering. Terus di sini kita lanjut warna Millennium Jet. Nah, untuk mixing rasio di Basscut ini kan dia jenisnya PU, jadi rata-rata kita mainnya di 1:1. Terus di sini kita pengaplikasian pertama itu saya pengen juga ngetes dulu ini spray gun Finer Force tipe R, terus dengan setelan fan pattern kita buka 3 ulir tadi full ya. Terus untuk fluid kita pakai di 2,5 ulir gitu ya. Saya juga pengen tes apakah terlalu deres atau enggak. Takutnya kalau masnya enggak biasa kan, ini kan sebenarnya spray gun recommended juga di bidang mobil, bidang besar atau bidang sedang seperti mobil-mobil Honda Jazz itu masih bisa. Nah ini kan, sedangkan ini kan medianya media motor, jadi sebagaimana kita harus setel sesuai kebutuhan kita gitu ya. Nah seperti yang saya bicarakan bahwasanya kalau spray gun itu, kalau saya pribadi mending kebesaran daripada kekecilan. Nah kalau kebesaran di situ kan ada adjuster, ada yang untuk nyetel fluid, nyetel fan pattern, itu kan bisa kita batasi. Jadi kalau kebesaran itu masih bisa dikecilin, tapi kalau kekecilan gak bisa dibesarin, susah. Harus ada beberapa komponen yang dirubah, dan itu juga akan mempengaruhi perform dari spray gun. Oke. Setelah yang ini Finer Force tipe R, ternyata saya tanya pribadi untuk masnya ini gimana tanggapan sampean secara jujur gimana? Kalau dibanding yang pertama tadi, katanya lebih enak yang Finer Force tipe R ini mas bilangnya, untuk Basscut metalik ya. Terus saya jawab lagi, ya mas, karena gini, nozzle di Meiji Finer Force tipe R dan tipe T itu nozzle-nya 1.4 gitu ya. Jadi kalau performnya lebih mungkin 2 kali lipat dari Sagola yang mini extreme tadi, itu ya beda gitu ya. Jadi nozzle-nya cuma 1 mili kalau yang Sagola. Kalau yang Finer Force tipe R dan T itu kan sama, nozzle-nya 1.4, cuma bedanya di air cup-nya. Yang beda lagi itu di di Finer Force tipe B, itu beda banget. Itu nozzle-nya lebih besar dari Finer Force tipe R dan T. Jadi di sini kita cuma saling bergantian aja untuk nembak. Jadi ada beberapa stand yang mungkin saya cukup memperhatikan masnya ini agak sedikit kesulitan gara-gara posisi dari stand dudukan catnya ini. Jadi buat teman-teman, kalau bisa bikin stand dudukan cat ini jangan terlalu ibaratnya muternya jangan terlalu ringan. Kalau bisa dibikin agak berat supaya apa? Teman-teman nggak terkecoh gitu ya. Nanti nembak tapi meja putarnya itu muter-muter sendiri. Itu. Jadi tangan satunya itu akan lebih ibaratnya aerodinamisnya kurang, karena di tangan yang kiri itu otomatis kita akan megangin meja itu. Harusnya kita megangin selang.
supaya kita nggak terlalu berat untuk angkat spray gunnya. Spray gun itu terasa berat karena apa? Karena selangnya itu langsung menjulai ke bawah, nggak ada yang megangin. Nah itu makanya terasa berat gitu ya. Seperti masnya ini kan, coba lihat sendiri kalau nggak percaya. Tangan sebelah kiri itu nggak fungsi, dia fungsinya hanya untuk memegang meja. Nah setelah yang pertama dia nembak tadi di warna hitam, itu saya kasih tahu. Dan untuk mejanya itu saya sedikit kasih berat. Di situ saya kasih sedikit solasi solasi kertas. Itu bisa dilihat kok di bawahnya meja pas itu ada solasi. Itu saya yang bikin supaya apa? Mejanya putarannya biar nggak terlalu ringan, biar enak ya. Jadi kita bisa lebih fokus ke panel, nggak harus ngurusin meja lagi gitu. Jadi tangan kita yang sebelah kiri bisa megangin selang supaya gerakan spray gun itu lebih aerodinamis gitu ya teman-teman. Jadi nggak pegel gitu ya. Nah ini untuk hasilnya partikel seperti ini, dan ini belum di clear. Nanti kita tunggu 20 menit. Setelah itu kita lakukan pengekliran. Oke. Di sini kebetulan ada AXT 210 ya. Terus untuk thinner kita pakai extra slow. Ini hari makin malam. Nah, untuk mixing ratio di sini 2:1 10% thinner. Itu ya. Bisa dipahami teman-teman karena ini kondisinya malam. Takutnya kelembapan naik, suhunya menurun. Jadi, maka dari itu kita pilih thinner yang extra slow gitu ya. Untuk menanggulangi kandungan air terlalu banyak di dalam thinner gitu. Jadi nggak tabrakan dengan udara yang ada gitu teman-temanku semua. Nah mas, kalau espresso di siang hari gimana mas? Gak apa-apa kalau di siang hari, itu untuk membantu sesi flow time. Karena kalau di siang hari biasanya suhu panas. Kalau thinnernya penguapannya cepet, hasilnya nanti juga kurang bagus. Supaya flow time-nya itu bisa ketemu pas di cuaca panas, cari thinner yang penguapannya lambat atau thinner extra slow. Oke. Setelah 20 menit dan kita sudah mixing ratio untuk clear coat-nya, di sini kita langsung aplikasikan saja clear coat-nya. Terus untuk pengaplikasian di sini tetap saya coba dulu di perform pertama ya. Untuk teknik pengaplikasian sama, bisa dilihat sendiri dan videonya ini gak tak percepat. Untuk pengaplikasian secara virtual biar teman-teman tahu gerakan saya seperti apa ya. Terus pengambilan penembakan itu dari mana ke mana, itu supaya teman-teman tahu. Dan untuk teknik yang saya pakai ini tetap di one visit application, karena untuk ruangannya ini sebenarnya nggak ada pintunya teman-teman. Jadi dari sisi kita masuk ke panel, masukin panel itu dia nggak ada pintunya, dia lost gitu. Jadi rawan sekali yang namanya debu masuk ya. Jadi sebisa mungkin kita tidak menginginkan debu itu sampai tertanam. Kalau kita main flash off bahaya sekali, apalagi kondisi malam seperti ini ya, kita nggak tahu, pencahayaan kurang. Jadi ya udah, kita main one visit application. Setelah saya mengaplikasikan, saya tetap kasih kesempatan untuk masnya untuk mencoba. Dan seterusnya itu tadi saya hanya mengaplikasikan satu panel, habis itu seterusnya saya suruh masnya sendiri supaya dia tahu karakter spray gun masing-masing ya, dari Sakula Mini Extreme, Viner Force tipe R, terus Viner Core yang 1.3 standar ini ya. Terus di sini saya sedikit ingin mengoreksi untuk pengambilan cara pengambilan clear coat masnya ini. Saya rasa dia masih nggak tahu ya, apa karena ada kamera atau gimana. Jadi cara pengambilannya itu masih loncat sana loncat sini gitu ya. Nah di sini saya jelaskan bahwasanya kalau bisa ngambilnya dari titik B ke A gitu. Jadi kita tahu film ataupun thickness yang nempel di panel itu seberapa. Jadi nggak nanti takutnya sini udah ditembak lagi, sini tadi belum ya, ditembak lagi. Nah itu bahaya, nanti takutnya terjadi meler gitu ya.
Di sini nanti kita setelah kita pengaplikasian clear code langsung kita review karena hari sudah malam. Kita pengennya langsung kasih tunjuk hasilnya aja ya. Harinya sudah malam. Jadi nggak mungkin saya nginep. Kalau saya nginep nanti ngerepotin gitu ya. Oke. Setelah dia ngaplikasiin nanti kita langsung saja review aja gitu ya. Nanti ada sesuatu hal yang saya koreksi. Oke, kita lanjut. Karena tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya kalau untuk ngambil clear code, apalagi kita nemuin media atau panel yang susah terjangkau oleh spray gun, biasanya itu saya dahulukan di bagian-bagian tertentu yang sempit ataupun sudutan-sudutan yang susah dijangkau, itu saya basahi dulu di situ. Karena apa? Tujuannya apa? Karena kalau kita biarkan kering di situ, takutnya overspray itu mental ke situ, nanti takutnya jadi jerukan ya. Nah makanya kalau untuk bagian sudut, entah itu panel apa, motoran ataupun mobilan ataupun rangka terutama ataupun velg, itu kalau bisa di bagian sudut-sudut sela-sela itu diutamakan. Nah terus untuk di bagian pinggir itu biasanya saya terakhir ya teman-teman. Kalau kita main di bagian pinggir dulu, kalau nggak terbiasa nanti di bagian pinggir itu terlalu tebel di situ, nah itu juga rawan netes-netes gitu ya. Jadi kalau untuk yang lebih aman sih tembak di keseluruhan dulu, yang terakhir itu di bagian pinggiran-pinggiran atau di bagian-bagian tepi gitu ya teman-teman. Nanti kita langsung review aja. Oke, di sini saya sedikit agak bertanda tanya. Biasanya kalau kita habis nge-clear itu kan kita nunggu dulu sesi flow time, habis itu kita nyalain open. Nah kalau misalnya pakai open, nah ini dari tadi tuh saya mikir ini open kok udah nyala dalam kondisi clear code-nya masih basah. Nah kendalanya apa? Biasanya kalau kita paksa seperti ini, itu biasanya ada dua kendala, antara popping atau enggak nanti drop karena pemaksaan pengeringan ya. Moga aja kita nggak nemuin hal itu ya. Kalau untuk hasil detailnya mungkin besok bisa telepon masnya aja gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.